kita sudah membahas tentang balok sederhana ataupun konstruksi balok sederhana, ada juga yang disingkat dengan KBS. Nah, ini merupakan kelanjutannya di mana ini adalah konstruksi balok dengan beban tidak langsung, kemudian juga ada beban miring. Di mana di pertemuan minggu kemarin kita sudah membahas beberapa turunan rumus, bagaimana menghitung reaksi perletakannya, termasuk juga bagaimana menghitung momen yang terjadi pada titik yang kita tinjau. Nah, kemudian selanjutnya untuk yang konstruksi balok beban tidak langsung dan miring ini kita coba bahas yang eh, pertama terlebih dahulu, di mana di sini ada konstruksi balok dengan beban yang tidak langsung. Kalau kita lihat di sini, untuk yang konstruksi seperti ini dapat diambil suatu contoh kasus pada struktur atap rumah. Misalnya di sana kan biasanya akan ada semacam ring balok misalnya seperti itu ya. Nah, kemudian di mana posisi penempatan gording ini tidak tepat berada pada titik buhulnya atau berada pada titik joinnya. Nah, di sini yang perlu menjadi catatan gitu ya. Nah, selanjutnya hal yang menarik dari kasus tersebut adalah adanya transfer beban gording yang menjadi beban titik harus berada tepat pada titik buhul. Jadi seperti yang kita lihat di terutama untuk di struktur bangunan rumah gitu ya. Nah, biasanya kan pada bagian atas itu ada bagian ring balok, kemudian ring balok itu menumpu kaki kuda-kuda biasanya seperti itu. Dan ini kan tidak semua bagiannya menempel pada bagian titik tumpuan. Mungkin pada sisi ujung-ujung saja yang menempel pada bagian tumpuan. Nah, sementara kalau coba kita gambarkan seperti ini misalnya, nah sementara di sini kan ada bagian kaki dari kuda-kuda ya, misalnya ini akan menjadi beban, ini juga akan menjadi beban, ini juga akan menjadi beban. Nah, biasanya kan kita kalau lihat dalam proses pembangunan kan biasanya tumpuannya seperti ini ya. Dan yang ada tumpuan itu adalah sisi ujung-ujungnya saja, ujung sisi kiri dan ujung sisi kanan, biasanya seperti itu. Nah, kemudian dalam perencanaan ini akan kita hitung nanti bagaimana beban yang ada ini bisa kita distribusikan terhadap titik buhulnya atau titik join yang ada pada masing-masing batangnya. Nah, sekarang kita akan coba bahas dengan contoh soal seperti ini, di mana di sini ada sebuah batang, batang A dan batang B. Jadi sebelum diberikan titik buhul yang lainnya, di sini ada batang AB, di mana di sini ada beban terbagi rata, tetapi tidak semuanya yang mengalami adanya beban terbagi rata. Dia. Nah, kemudian selanjutnya di sini juga ada beban titik yang bekerja, di mana nilainya adalah 7 kilonewton. Ini adalah nilai dari P1-nya. Kemudian selanjutnya di sini juga ada beban titik yang lainnya atau P2 dengan nilai adalah 3,5 kilonewton. Nah, di mana masing-masing dari beban tersebut dia memiliki jarak masing-masing. Jadi di sini sudah diasumsikan ini adalah nilai L1-nya, ini nilai L2, ini nilai L3, ini L4 dan L5. Nah, sementara untuk yang nilai P2 ini dari P2 menuju ke titik B ini jaraknya adalah 0,5 meter. Nah, jadi ini adalah kondisi awalnya sebelum kita gambarkan pendistribusian gayanya seperti yang ada pada gambar kedua. Jadi di sini ada secara pembebanan, di sini ada beban merata, kemudian ada beban titik atau beban terpusat. Kebetulan ada dua nilai P-nya di sana dengan jarak yang sudah ada pada gambar. Nah, di gambar kedua di sini sudah digambarkan titik buhulnya masing-masing, ada titik C, di sini ada titik C, D sampai dengan F gitu ya. Di sini ada titik C, D, E, dan F yang ada di sini. Nah, ini persis berada dengan jarak yang sudah ada pada masing-masing L tadi. Ya. Nah, kemudian tahapannya yang pertama adalah kita akan menghitung nilai reaksi perletakannya. Yang pertama di sini adalah menghitung reaksi perletakannya, di mana rumusnya ini juga persis sama dengan contoh-contoh soal yang ada sebelumnya. Di mana di sini ada sigma momen menuju ke titik B. Artinya arahkan semua gaya menuju ke titik B. Tentunya di sini akan ada nilai KV, di sini akan ada nilai BV gitu ya.
arahkan semua gayanya menuju ke titik B. Yang pertama itu adalah dari AP yang ada di sini. Arahkan AP ini menuju ke titik B. Arahkan AP ini menuju ke titik B yang ada di sini. Di mana AP ini kan belum diketahui nilainya, tetapi arahnya sudah ada ke arah ke atas. Nah, selanjutnya dikalikan dengan jarak dari titik A ini sampai ke dengan titik B. Di mana secara keseluruhan jaraknya ini adalah 10 meter. Nah, kemudian selanjutnya ada gaya apa lagi? Di sini ada nilai Q, di mana rumusnya adalah Q dikalikan dengan L-nya sendiri. Jadi L untuk Q ini adalah dari A sampai dengan D. Sehingga Q-nya adalah 1,5, L-nya di sini adalah, atau panjang dari beban peratanya adalah 4 meter. Sehingga di sini 1,5 dikalikan dengan 4 meter. Mengapa tandanya di sini negatif? Ini kan arah panahnya biasanya kan ke bawah, gitu ya. Sehingga ini kalau kita arahkan menuju ke titik B, maka tandanya adalah negatif karena berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi Q dikalikan dengan L total dari panjang beban meratanya. Jadi 1,5 dikalikan dengan 4. Kemudian dikalikan dengan 8. 8 ini dari mana? Di minggu kemarin kita sudah bahas bahwa untuk menghitung reaksi perotakan dengan adanya beban terbagi rata, rumusnya adalah Q dikalikan dengan L dikalikan lagi dengan setengah L. Ini adalah rumus dasarnya. Nah, di sini kan ada angka 8 meter ya. Itu berasal dari Q dengan L ini sudah kita penuhi di sini 1,5 dikalikan dengan 4. Jadi L ini adalah panjang dari beban meratanya. Nah, kemudian dikalikan dengan setengah L-nya. Nah, kondisi seperti ini apabila gambarnya seperti ini yang sempat kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi rumusnya adalah Q dikalikan dengan L dikalikan lagi dengan setengah L. Apakah seperti ini? Seperti ini. Tetapi tergantung dari tinjauan kita. Kan tinjauan kita ini adalah menuju ke titik B, berarti setengah L yang ada di sini. Jadi setengah L-nya berarti di posisi sini. Kemudian arahkan menuju ke titik B seperti ini. Jadi jarak yang berikut ini 8 ini berasal dari sini. Dari setengah L dari beban merata yang ada di sini sampai dengan yang ada di titik B. Kenapa titik B? Karena tinjauan kita ini adalah menuju ke titik B. Sehingga jaraknya itu adalah dari sini sama dengan 8 meter. Kira-kira seperti itu penjelasannya. Nah, selanjutnya ada beban P1 di sini, di mana beban P1 itu adalah 7 kilonewton. Arah panahnya ke bawah. Kalau ini kita arahkan menuju ke titik B seperti ini kira-kira. Dikalikan dengan jaraknya. Di sini kan sudah ada jarak dari titik B menuju ke titik G ini kan 0,5 meter. Berarti kalau di sini sama dengan 1,5 meter. Jadi dari sini ke sini sama dengan 3,5 meter. Jadi 7 dikalikan dengan 3,5 meter. Selanjutnya ada gaya apa lagi? Ada nilai dari P2-nya. Arahkan menuju ke titik B yang ada di sini. Sehingga tandanya juga negatif seperti ini. Karena tujuan kita adalah menuju ke titik B. Jadi P2-nya adalah 3,5 dikalikan dengan jaraknya adalah 0,5 meter. Gitu ya. Nah, sehingga secara keseluruhan kita bisa dapatkan nilainya ini adalah hasil perkalian ini ya, ini dikalikan, 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 dan setelah dikalikan nilainya adalah 74,25. Setelah dipindah ruaskan, seharusnya kan nilainya adalah negatif gitu ya. Jadi kalau dijumlahin semua itu dia masih seperti ini nih. HP dikalikan dengan HP dikalikan dengan 10 seperti ini. Kemudian dikurangkan dengan 74,25 seperti ini. 74,25 sama dengan 0. Nah, kemudian untuk memindah ruaskan, berarti kan yang 7,25 ini kita pindahkan ke ruas sebelah kanan. Sehingga kan dia menjadi seperti ini. 10 AV sama dengan 0 ditambahkan dengan 74,25. Sehingga tanda di sini yang awalnya di sini negatif, di sini menjadi positif gitu ya. Ini menjadi positif 74,25. Jadi 74,25. Nah, sehingga kita dapatkan nilai AP-nya itu adalah hasil dari pembagiannya 74,25 dibagikan dengan 10. Sehingga AP-nya, nilai reaksi peletakannya itu adalah 7,425. Ini nilai AP di sini adalah 74,25 kN dengan kondisi pembebanan seperti tadi. Nah,
Kita lanjutkan selanjutnya adalah menghitung sigma GP-nya atau kumpulan gaya vertikal yang ada. Di sini kan sudah kelihatan ya bahwa di sini misalnya ada nilai P, ada nilai Q di sini, ada nilai P1 dan ada nilai P2 yang ada di sini. Di sini ada nilai P2 seperti ini. Nah, sehingga kita akan masukkan semua beban vertikal ini ke dalam persamaan gitu ya. Sebentar. Nah, seperti di sini, sigma GP-nya adalah di mana tadi sudah kita gambarkan bahwa ada beban AV yang sudah kita hitung besarannya tadi ya seperti ini. AV, kemudian BV, kemudian Q dikalikan dengan 4 tadi karena panjang beban meratanya tadi adalah 4 meter, kemudian ada P1 arah panahnya ke bawah, kemudian ada P2. Jadi semuanya ini, semuanya ini kan tandanya negatif. Kenapa? Karena semua arah panahnya ke bawah di sini ya. Nah, semua di sini arah panahnya ke bawah kecuali untuk nilai RAP yang ada di sini. Nah, kemudian selanjutnya, berdasarkan dari persamaan ini, kita bisa mendapatkan nilai dari BV-nya. BV ini kan belum diketahui nih, nilai dari si BV ini kan belum diketahui. Sehingga untuk mendapatkan dengan nilai BV ini, maka masukkan nilai AP-nya, masukkan dengan nilai dikalikan dengan 4, masukkan nilai P1, dan masukkan nilai P2-nya. Kemudian dipindah ruaskan. Nah, seperti ini ya. Yang BV kan tetap berada di sebelah kiri, kemudian penjumlahan yang lain dimasukkan ke sebelah kanan. Sama dengan yang tadi, ini tandanya juga akan berubah gitu ya. Ini AP, kemudian dikurangkan dengan Q dikalikan 4, kurang P1, dikurang P2-nya. Yang awalnya di sini ada nilainya negatif, setelah pindah ruas dia menjadi positif gitu ya. Sehingga kita dapatkan nilai BV-nya itu adalah 9,075 sama tandanya juga masih positif sama dengan nilai yang ada di nilai RAV. Seandainya misalnya tidak terbiasa dengan menggunakan cara seperti ini ya untuk mendapatkan berapa nilai BP ini, boleh menggunakan persamaan yang ada di sini. Misal di sini sigma momen menuju ke titik A. Nah, arahkan semua gayanya menuju ke titik A. Seharusnya hasilnya akan sama. Apabila perhitungan dari RAV ini benar, seharusnya nilainya akan sama dengan perhitungan yang kita buatkan di sini, di mana sigma GP-nya sama dengan 9,075. Terserah mau menggunakan rumus yang mana dia. Nah, kemudian selanjutnya adalah menghitung momen. Nah, seperti yang tadi sini kan sudah diberikan jaraknya masing-masing ya. Di sini ada nilai L1, ada nilai L2, ada nilai L3, ada L4, ada nilai L5 yang ada di sini. Nah, sehingga kita bisa menghitung berapa besaran momen yang akan terjadi pada masing-masing jarak yang akan kita pilih. Gitu ya. Seperti yang pertama, momen yang terjadi di titik C. Kita coba lihat, momen yang terjadi di titik C artinya adalah pada titik yang ada di sini nih. Pada titik ini kira-kira momennya berapa? Di sana kan sudah ada L-nya, bahwa L1-nya adalah 2 meter. Kemudian di sana tadi sudah kita dapatkan nilai AV-nya. Jadi yang momen itu kan secara konsep itu adalah gaya dikalikan dengan jarak. Nah, momen apa saja yang ada di titik C? Yang pertama adalah AV dikalikan dengan jarak menuju ke titik C di sini, di mana titik C di sini, dari sini ya, dari A sini menuju ke titik C ini, menuju titik C ini, di mana jaraknya adalah 2 meter ya, sehingga dikalikan dengan 2 meter. Jadi RAV ini diarahkan, ini kan ada HV, arahkan menuju ke titik C yang ada di sini, di mana jaraknya adalah 2 meter. Nah, kemudian selanjutnya, di sini juga ada beban rata tadi ya, tetapi posisinya setengah. Karena tinjauan kita adalah pada titik C yang ada di sini, tadi di sini ada nilai dari AV. Nah, kemudian di sini juga ada nilai G, ingat tinjauan kita adalah yang ada di titik C. Ini jangan fokus pada bagian yang disilang di sini. Tinjauan kita momennya adalah di titik C saja terlebih dulu. Sehingga untuk rumus menghitung berapa momen yang terjadi di titik C, tadi sudah ada beban dari RAV-nya di sini. AV dikalikan dengan 2, selanjutnya adalah Q dikalikan dengan 2, dikalikan setengah dari 2. Nah, ini kan kalau kita bikin dalam bentuk gambar kan jadi seperti ini ya, kalau kita crop ya. Ini titik A-nya, ini adalah titik C-nya.
maka persamaan yang kita gunakan adalah persamaan yang di sini. Nah, berbeda tadi pada untuk menghitung reaksi perletakannya, karena kan kita akan menghitung dari titik A sampai dengan titik B. Nah, sehingga kita dapatkan momen yang terjadi di titik C itu adalah 11,85 kilonewton meter. Kemudian selanjutnya adalah momen yang terjadi di titik D-nya. Nah, kalau tadi di titik C, sekarang momen yang terjadi pada titik D yang ada di sini. Secara pembebanan masih sama, tetapi yang membedakan itu adalah nilai L-nya. Di sini kan ada nilai AV gitu ya. Arahkan menuju ke titik D yang ada di sini, karena kita akan menghitung momen yang ada di titik D. Bebannya sama, AP dikalikan dengan jarak sampai ke titik D, kemudian Q-nya juga sama dikalikan dengan L sampai ke titik D-nya. Sehingga kita dapatkan hasilnya itu adalah AP dikalikan dengan 4 meter, karena memang jarak dari titik A ke titik D itu adalah 4 meter. Kemudian selanjutnya tandanya di sini masih negatif ya, dikurangkan dengan Q dikalikan dengan L dikalikan lagi dengan setengah L. Persamaannya masih sama ya. Q dikalikan dengan L dikalikan lagi dengan setengah L. Setengah L yang mana ya? Setengah L dari 4 meter. Karena tinjauan kita adalah momen yang terjadi di titik D. Nah, kemudian selanjutnya adalah momen yang terjadi di titik G. Nah, momen yang terjadi di titik kan G ya maksudnya. E maksudnya. Momen yang terjadi di titik E yang ada di sini itu juga sama. Perhatikan saja jarak yang digunakan itu berapa. Ini bukan di titik G ya maksudnya. Nah, di sini karena posisinya sudah berada di tengah bentang balok AB tadi, ini boleh diambil nilai BV-nya. Kalau momen yang terjadi di titik C dan D kan kita menggunakan nilai dari AV ya, karena memang ini adalah tumpuan yang terdekat dari titik C dan D. Nah, selanjutnya untuk yang kalau di sini kan dia bikin FTH ya, kita coba pas. Nah, seharusnya FE ya. Nah, sini nih, FE di sini. Nah, karena di sini akan ada nilai BV. Kalau tadi di sini ada nilai AV. Kalau AV jaraknya adalah L1 dan L2. Kalau BV jaraknya adalah L4 dan L5. Oke, kira-kira seperti itu ya. Kalau sini kan seharusnya E dengan F ya, bukan G dengan H. Kita coba lihat. Dan yang membedakan adalah posisi pengambilannya. Sehingga kalau kita ambil dari sisi sebelah kanan tadi, maka BV dikalikan dengan 3,5 gitu ya. Dari jarak yang ada di sini BV dikalikan dengan 3,6. Di sini kan, nah, sini ya. Ini kan seharusnya 2 meter, kemudian dikurang setengah meter, maka di sini menjadi 1,5. Jadi secara keseluruhan, nilainya adalah BV ini dikalikan dengan 3 meter. Posisinya persis di bawah dari beban titik ataupun beban terpusat yang ada di sini. Jadi BV dikalikan dengan 3,5. Kemudian beban apa lagi yang ada di sana? Di sana nilai dari P1 ya. P1 dikalikan dengan 3 gitu ya. Di sini tidak diberikan di mana G-nya ya. Di sini G, di sini H. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya P1 dikalikan dengan 3. Mengapa 3? Dari sini sampai ke sini gitu ya. Ini kan dikurangkan dengan 0,5, di sini juga dikurangkan dengan 0,5. Jadi sini 1,5 tadi, di sini juga menjadi 1,5. Sehingga jaraknya untuk yang di G, G itu yang di sini ya. G itu yang di sini. Jaraknya itu adalah dikalikan dengan 3. Jadi P1-nya dikalikan dengan 3 yang ada di sini. Selanjutnya adalah MH, di mana kalau MH itu adalah pada titik P2 yang ada di sini. Ini adalah G, ini adalah H. Sehingga kalau P2 ini dikalikan dengan jarak yang 0,5 meter. Kita lihat di sini. Jadi untuk yang MH adalah BP dikalikan dengan 0,5 gitu ya. Jadi ditambahkan tapi dari gambar tadi tidak ada. Nah, ini adalah momen yang terjadi pada masing-masing titik, katakanlah titik tumpuan ya. Ada tumpuan jepit dan kemudian bagian tengah-tengah mungkin kita namakan dengan titik tumpuan bebas. Ini adalah nilai dari masing-masing momennya. Dimana secara konsep momen itu adalah perkalian antara gaya dikalikan dengan jarak. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah yang paling membedakan itu adalah beban dari merata, beban merata yang ada di sini. Nah, secara konsep nilai Q-nya itu adalah
Q dikalikan dengan L dikalikan lagi dengan setengah L. Ini konsep utamanya gitu ya, dikalikan lagi dengan setengah L. Tetapi apabila sudah digabungkan dengan batang yang lain, maka hati-hati dalam setengah L yang ada di sini. Seperti yang kita hitung tadi pada reaksi perletakan. Nah, selanjutnya di sini ada perintah lagi bahwa gambarlah momen hasil perhitungan di atas, kemudian hasilnya dikorelasikan dengan BMD perhitungan cara kedua. Mana BMD koreksi yaitu hasil perhitungan cara ke-02, hasil transfer beban yang tepat di balok lateral atau arah bintang. Kalau kita lihat dari gambar di sini kan, di sini nih, di sini ada balok, kemudian di sini sudah ada beban merata gitu ya. Jadi kita diminta untuk menghitung berdasarkan dari gambar yang dua yang ada di sini. Di sini kan sudah ada nilai PC di sini dibikin koefisiennya PD, PE dan PF gitu ya. Di sini ada PA, di sini ada PB. Kita coba lihat bagaimana tahapan dengan menggunakan konsep yang kedua ini. Ini sebenarnya lebih sederhana gitu ya. Dimana untuk yang cara kedua ini melimpahkan beban ke penerima pelimpahan beban sebesar. Yang pertama adalah untuk P yang terjadi di titik A. Nah, P yang terjadi di titik A, beban yang terjadi di titik A, beban yang ada tadi kan ada beban terbagi rata sebenarnya tadi ya. Nah, untuk yang terjadi di titik A ini, balok melintang A2, nah, balok melintang A ini akan menerima beban pada titik A-nya adalah setengah Q dikalikan dengan L1, di mana L1-nya tadi adalah 2 meter. Selanjutnya adalah balok melintang C. Pada titik C menerima pelimpahan beban atau pendistribusian kebebanan itu adalah dengan rumus seperti ini. Yang pertama di sini masih sama, setengah Q dikalikan dengan L1. Selanjutnya di sini ada setengah Q dikalikan dengan L2. Ya. Sehingga kan 1,5 ditambahkan dengan 1,5. Selanjutnya adalah untuk balok melintang D menerima pelimpahan sebesar setengah Q dikalikan dengan L2-nya sama dengan 1,5 meter. Selanjutnya untuk P yang ada di titik A di sini, 7 dikalikan dengan 1,5 dibagikan dengan L3. 7 dikalikan dengan 1,5 dikalikan dengan L3. Kita lihat dari gambar yang ada, PE itu adalah yang di titik ini ya. Nah, titik yang ada di sini ada nilai P1-nya sebesar 7 kilonewton gitu ya. Nah, sehingga untuk menghitung dengan cara kedua di sini adalah untuk yang di PE-nya 7 dikalikan dengan 1,5 dibagikan dengan L3-nya. Sementara untuk yang di PF 7 dikalikan dengan 1,5 dibagi dengan 2, kemudian 3,5 dikalikan dengan 1,5 dibagikan dengan 2 gitu ya. Tentunya yang terakhir di sini adalah PB 3,5 dikalikan dengan 1,5 dibagikan dengan 2. Nah, di mana di sini ada pengaruh dari masing-masing pembebanan yang ada. Nah, terutama adalah beban P ini ya, tadi kan 3,5. Untuk P2-nya, P1-nya adalah 7 kilonewton. Jadi ini hanya perkalian antara gaya yang ada terhadap uh, titik join ataupun titik pukul yang kita hijau. Nah, kemudian selanjutnya untuk menghitung reaksi perletakan misalnya berdasarkan dari yang kedua ini tadi, cara yang kedua tadi, di mana sigma momen sama dengan 0 gitu ya. Di mana rumusnya adalah, ini kan cara kedua ya, tadi kan cara pertama sudah tuntas. Nah, ternyata bisa kita hitung dengan menggunakan cara yang kedua. Terserah mau menggunakan cara yang mana, yang seharusnya jawabannya akan sama. Ya. Nah, di mana AV dikalikan dengan L, kemudian PA dikalikan dengan L, PC dikalikan dengan PC di sini dikalikan dengan 4L, kemudian PD dikalikan dengan 3L-nya, PE 2L, PF dikalikan dengan 1L. Nah, di sini kan kalau yang pertama tadi kan ada siswa momen menuju ke titik B sama dengan 0. Ini kan ada tinjauan yang akan kita tuju, yaitu adalah titik B-nya. Kalau misalnya dengan cara ini terlalu rumit, karena harus menggunakan pemahaman yang baru lagi, silakan gunakan persamaan yang pertama tadi. Yang seharusnya jawabannya akan sama. Ya. Nah, di mana kalau di sini ada sigma G, di sini kan sama dengan yang tadi ya, 9,075 untuk nilai BP-nya tadi.
Nah, di sini kan sama ya. Nilai WV-nya adalah 9,75 yang ada di sini. Kemudian untuk AV-nya tadi adalah untuk AV-nya adalah 7,4025, untuk BV-nya adalah 9,075. Jadi sama. Jadi ada dua metode untuk menghitung seberapa besar reaksi perletakan yang terjadi. Nah, kemudian untuk menghitung momen, untuk yang cara kedua, ini caranya AV-nya dikalikan dengan L, kemudian perhatikan yang di MC ini kan ada beban apa saja gitu ya. Yang pertama pasti ada nilai AV atau RAV-nya dikalikan dengan L dikurangkan dengan P yang terjadi di titik A di sini dikalikan dengan L yang di titik jauh yang ada di titik C. Ini angkanya, jadi AV-nya tadi adalah 7,425, L-nya adalah 2, kemudian di sini ada PA, nilainya adalah 1,5 dikalikan dengan 2. Sehingga kita dapatkan nilainya adalah 11,85. Begitu juga untuk yang yang momen di titik D, di titik E, dan di titik F, seharusnya jawabannya akan sama dengan cara perhitungan yang pertama tadi. Nah, selanjutnya, silakan mungkin kalau sebelum kita lanjutkan, boleh ditanyakan dulu untuk contoh soal yang pertama, di mana di sini ada bagaimana merencanakan menghitung beban gaya dalamnya akibat adanya beban tidak langsung. Jadi konsepnya seperti ini nih. Jadi di sini sudah ada bagian balok ya. Kemudian di sini ada beban merata, ada beban merata, kemudian di sini ada beban P1, di sini ada beban P2. Kalau selama ini kan kita melihat misalnya seperti ini, di sini ada tumpuan seni, di sini ada tumpuan roll, kemudian ada beban seperti ini gitu ya yang terjadi. Nah, di sini ada kombinasi pembebanan. Setelah adanya bagian balok yang ada di bawah sini, di sini ada beban merata lagi, kemudian ada nilai beban titik P1 dan ada beban P2. Saya rasa ini sebenarnya juga tidak jauh berbeda ya dengan perhitungan kita di awal kemarin yang gambarnya hampir sama, tapi memang jumlah pembebanannya saja yang berbeda. Nah, kemudian untuk menghitung berapa besaran reaksi perletakan, di sini ada dua metode yang bisa digunakan. Apabila tahapannya itu sudah benar, seharusnya jawabannya akan sama. Seperti di sini, untuk menghitung reaksi perletakan, itu akan sama nilainya dengan yang ada di cara kedua. Oke. Baik, kalau tidak ada, kita coba lanjut untuk yang topik yang kedua tentang perencanaan batang tarik, ya, konstruksi balok miring, seperti di sini. Pada kasus balok miring ini biasanya dijumpai pada kasus tangga, suatu struktur bangunan yang lebih dari satu lantai. Nah, berikut disajikan tata cara perhitungan tangga. Biasanya kan seperti ini ya, katakanlah di sini bordes, ya, di sini tumpuan. Biasanya kan seperti ini ya. Nah, lebih kurang seperti itu. Nah, ini kan harus kita hitung kira-kira gaya dalam yang terjadi itu seberapa besar. Nah, di sini sudah diberikan gambar bahwa di sini ada sebuah konstruksi balok dengan beban. Yang pertama di sini adalah ada beban merata sebesar 1,5 kN meter. Kemudian di sini ada beban P atau beban titik sebesar 2 kN, di mana secara arah horizontal jarak P-nya adalah 1 meter, sementara dari beban meratanya secara horizontal panjangnya adalah 6 meter. Nah, secara prinsip ini sama dengan contoh soal yang pertama tadi. Tapi memang di sini yang sedikit membedakan adalah konstruksinya miring gitu ya. Yang pertama itu adalah sigma moment menuju ke titik B. Artinya arahkan semua gayanya menuju ke titik B yang ada di sini. Oke. Nah, yang pertama adalah Q-nya sama dengan yang tadi. Q dikalikan dengan L dikalikan lagi dengan setengah L gitu ya. Q dikalikan dengan L, di mana Q-nya tadi di sini adalah 1,5, kemudian L untuk si beban merata ini adalah 6 meter, kemudian dikalikan lagi dengan 5 meter. Ya. Nah, 5 meter itu berasal dari sini. Kan ada setengah L tadi ya. Q dikalikan dengan L, dikalikan lagi dengan setengah L. Jadi setengah L sampai ke titik B yang ada di sini. Berarti kan di sini 3 meter, kemudian tambah dengan 2 meter sampai menuju ke titik B yang ada di sini. Sehingga di sini dikalikan dengan 5 meter. Ingat, 5 meter itu berasal dari setengah L-nya. Setengah L itu adalah, karena panjangnya itu adalah 6 meter, maka ini dibagi 2. 3 meter, kemudian tambah dengan 2 meter yang ada di sampai menuju ke titik B di sini. Sehingga dikalikan dengan 5. Jadi, q adalah
1,5, L awalnya di sini adalah 6 meter, kemudian dikalikan lagi dengan setengah L. Yang setengah L, kalau saya detailkan kan seperti ini, setengah L ditambahkan dengan L menuju ke titik B, kira-kira seperti itu ya. Setengah L ditambahkan dengan L menuju ke titik B. Nah, sehingga kita dapatkan nilainya itu di sini sudah langsung diberikan bahwa nilai RAP yang terjadi di sini adalah 5,9 5,9 kilonewton. 5,9 kilonewton seperti itu. Itulah nilai reaksi perletakan yang terjadi di titik B sehingga kita dapatkan nilai AP-nya. Selanjutnya adalah kalau kita menggunakan persamaan di sini kan bisa saja nih kita menggunakan persamaan sigma momen menuju ke titik A sama dengan 0. Seharusnya juga hasilnya akan sama. Kalau menggunakan persamaan dengan contoh soal yang pertama tadi, itu juga sama. Perhatikan di sini ada beban vertikal apa saja gitu, yang terjadi pada gambar yang kalau mirip tadi. Nah, sigma gaya vertikal sama dengan 0 gitu ya. Nah, perhatikan dari gambar yang ada di sini, beban vertikalnya beban apa saja. Nah, seperti di sini ya. Yang sudah pasti tadinya adalah nilai dari AV-nya, kemudian nilai dari Q-nya, kemudian nilai dari P-nya, selanjutnya adalah nilai dari PV-nya. Semua yang di lingkar itu dimasukkan ke dalam satu persamaan yang ada di sini. Sorry, satu persamaan yang ada di sini. Jadi sigma GV ini adalah kumpulan dari gaya vertikal yang ada pada gambar. Di mana tadi yang kita lihat di sini ada nilai AV, kemudian ada nilai Q-nya, ada nilai P, dan ada nilai BV. Di mana ini adalah AV-nya, kemudian ini adalah nilai dari Q-nya. Ingat kalau menghitung momen Q dikalikan dengan L dikalikan dengan setengah R. Tetapi kalau untuk menghitung beban vertikalnya saja, maka cukup Q dikalikan dengan L-nya saja. Sehingga di sini Q sama dengan Q dikalikan dengan 6. Selanjutnya ada nilai P di sini sebesar 2 kilonewton, arah panahnya ke bawah, sehingga tandanya negatif. Sama dengan yang ada di sini. Tandanya juga negatif karena arah panahnya ke bawah. Gitu ya. Selanjutnya ada BV, arah panah ke atas seperti ini. Nah, sehingga kalau kita masukkan nilainya sama dengan yang tadi, masukkan nilai AP-nya, masukkan nilai ini, kemudian masukkan nilai ini kan nggak ada, ini akan kita cari. Kemudian setelah dijumlahkan, kemudian dipindahkan luasnya dari kiri ke kanan, hasilnya akan menjadi 5,1 kilonewton. Atau kalau mau coba dengan menggunakan sigma moment menuju ke titik A sama dengan 0, itu juga boleh. Persamaannya lebih kurang seperti ini, tetapi memang urutannya berbeda. Gitu ya. Misalnya kalau kita mulai dari sigma moment menuju titik A, maka dimulai dari adanya P di sini, kemudian baru ada nilai Q-nya. Seharusnya hasilnya akan sama dengan hasil sigma. Dengan kalau kita menggunakan persamaan sigma GP yang ada di sini. Oke. Nah, selanjutnya adalah setelah menghitung reaksi peletakan, menghitung shear force diagram ataupun SFD dan normal force diagram atau NFD. Ini adalah bentuk dari gambarnya kalau kita putar ya menjadi seperti ini. Jadi ada sudut tadi sebesar 30 derajat gitu ya. Jadi memang dibikin seperti ini supaya lebih mudah dalam melakukan perhitungannya. Dimana kalau seperti yang kita ketahui bahwa SFD itu adalah gaya yang tegak lurus terhadap batang, gitu kan? Gaya yang tegak lurus terhadap batang boleh seperti ini, boleh seperti ini. Oke. Ini kan kalau dari gambar yang ada ini kan bisa kita katakan itu adalah beban vertikal yang terjadi pada balok yang kita hijau. Tetapi karena tadi di sini ada bagian yang miring, maka gambarnya dibuat miring seperti ini ya. Jadi ini kita putar atau seperti ini menjadi gambar yang seperti ini. Nah, sehingga kita bisa menghitung berapa DA yang terjadi, gaya lintang terjadi di titik A. Karena di sini ada bagian yang miring gitu ya, maka yang menjadi perhatian adalah di mekanika bahan kemarin saya sudah diajar ya. Kalau terhadap sumbu X di sini, dia dikalikan dengan cos alfa. Kalau terhadap sumbu Y, maka dia dikalikan dengan sin
alfa gitu ya. Nah, yang pertama adalah gaya lintang yang terjadi di titik A. Artinya bagian sini nih. Gaya lintang yang terjadi di titik A yang ada di sini. Di mana rumusnya adalah di sini kan ada nilai AV tadi ya. Di sini kan ada nilai AV nih. AV dikalikan dengan cos 30 sama dengan AV-nya tadi adalah 5,9 dikalikan dengan cos 30. Jadi kita dapatkan nilainya adalah 5,11 kilo Newton. Selanjutnya untuk yang gaya normal yang terjadi di titik A, gaya normal ini kebalikannya. Kalau yang SFD tadi, gaya tegak lurus terhadap batangnya. Sementara untuk yang NFD, gaya tegak lurus terhadap sumbu batangnya. Bisa seperti ini, bisa seperti ini. Atau searah dengan arah sumbu batangnya gitu ya. Nah, sehingga di sini kita dapatkan persamaannya itu adalah minus AV dikalikan dengan sin 30. Kalau untuk yang gaya lintangnya dikalikan dengan cos 30. Pedomannya apa? Pedomannya seperti tadi. Kalau dia terhadap sumbu X dikalikan dengan cos alpha, terhadap sumbu Y dikalikan dengan sin alpha. Kira-kira seperti itu. Nah, sehingga di sini hasilnya akan berbeda ya. Karena cos dan sin di sini kan berbeda untuk yang sudut 30-nya. Yang pertama, untuk yang cos 30, hasilnya adalah 5,11. Ini adalah untuk nilai SFD ataupun gaya lintangnya. Sementara untuk yang gaya normal yang terjadi di titik A adalah minus 2,95. Nah, baik selanjutnya adalah untuk yang titik C. Selanjutnya adalah SFD dan NFD pada titik C. Yang pertama tadi adalah yang terjadi di titik A yang ada di sini. Titik A yang ada di sini selanjutnya adalah yang terjadi di titik C. Di sini dia titik C. Ya. Kalau pertama tadi A-nya di sini, dan yang kedua yang terjadi di titik C yang ada di sini. Nah, di sana kan sudah diberikan uraian dari arah pendistribusian dari berdasarkan dari sudut. Seperti di sini, ini adalah DA yang kita hitung di sini tadi, penguraiannya terhadap batang yang ditinjau yang sudah ada nilai sudutnya di sini. Sementara ini adalah untuk nilai NA-nya. Ya. Ini kan sudutnya sudah ada. Gitu. Pedomannya tetap yang tadi. Kalau dia terhadap sumbu X, maka dikalikan dengan cos alpha. Kalau terhadap Y, dikalikan dengan sin alpha. Misalnya kalau kita fokus dulu terlebih dulu pada DA yang ada di sini, kan ini DA. Ya. Maka dikalikan dengan cos alpha. Mengapa cos alpha? Kan ini menjadi sumbu X dan ini akan menjadi sumbu Y. Seperti ini. Nah, yang kita tinjau adalah kan bagian yang ini ya. Maka dikalikan dengan cos alpha. Nah, sementara untuk yang di NA seperti ini. Nah, gambarnya kan yang ini ya. Hanya yang ini. Nah, kan ini sumbu X-nya, ini adalah sumbu Y-nya. Sehingga dikalikan dengan sin sudutnya. Kalau yang di sini kan tandanya adalah negatif. Kalau yang untuk yang V, tandanya adalah positif. Ya. Itu berdasarkan dari penguraian ketika ada sudut yang terjadi. Nah, selanjutnya adalah untuk yang terjadi di titik C yang ada di sini. Di sini sudah diberikan uraian. Ini adalah garis untuk yang bidang C. Berarti ini dikalikan dengan cos alpha. Nah, sementara untuk yang nilai NC-nya seperti ini. Nilai NC-nya seperti ini. Jadi ini adalah X-nya, ini adalah Y-nya. Sehingga kalau Y dikalikan dengan si sudut, kalau terhadap sumbu X dikalikan dengan cos sudut. Kita dapatkan nilai DC-nya adalah minus 2,95, NC-nya adalah 1,55 kN. Di sana sudah diberikan penguraian dari masing-masing gayanya yang pertama yang terjadi di titik A dan terjadi ya di titik C. Selanjutnya adalah SFD dan FD pada titik D-nya. Seperti ini. Yang terjadi di titik D yang ada di sini. Di sini juga sudah diberikan penguraiannya sama dengan yang tadi. Kalau untuk yang D, di titik D, gaya lintang terjadi di titik D sama dengan tadi, minus DV dikalikan dengan cos alfanya, tapi untuk yang NFD-nya di titik D dikalikan dengan sin sudutnya, gitu ya. Nah, kemudian juga itu juga sama
di sini untuk yang di titik C ini kan sudah siap tadi ya, sama dengan yang ada di atas tadi, sudah ada. Sama dengan yang ada di atas tadi, seperti kalau sehingga kita bisa simpulkan bahwa yang pertama di sini adalah gaya lintang yang terjadi di titik B sama dengan gaya lintang yang terjadi di titik eh, B sama dengan yang tadi di titik D. Begitu juga untuk yang gaya normal yang di titik B sama dengan gaya normal yang terjadi di titik D-nya. Nah, selanjutnya adalah untuk menghitung bending moment diagramnya atau BMD-nya pada titik A dan di titik B. Pada titik A dan titik B akan sama dengan 0. Mengapa? Kalau kita lihat dari gambar yang ada tadi kan seperti ini ya, bidang dari gambarnya. Nah, di sini A, di sini B gitu ya. Nah, gayanya ada. Di sini kan ada gaya juga. Gayanya ada, tetapi kalau tinjauan kita misalnya di titik A ini kan jaraknya akan sama dengan 0. Begitu juga di titik B ini juga sama. Jaraknya akan sama dengan 0. Sebagai seperti yang kita katakan tadi, di mana momen itu adalah perkalian antara gaya diberikan dengan jaraknya. Sementara jarak ini adalah 0, sehingga yang terjadi, momen yang terjadi di titik A dan di titik B itu akan sama dengan 0. Selanjutnya adalah momen yang terjadi di titik C-nya, di mana BV dikalikan dengan 2 dikurangkan dengan P dikalikan dengan 1. Ingat, jawaban kita adalah yang terjadi di titik C. Kita kembali lagi ke gambar yang pertama tadi. Ingat, tinjauan kita adalah yang ini. Maka yang terdekat itu adalah nilai dari PV-nya, kemudian ada nilai dari P-nya, arahkan menuju ke titik C yang ada di sini. Seperti itu. Sehingga kalau kita lihat hasilnya, nah seperti ini. Yang momen terjadi di titik C itu adalah, pertama adalah BV-nya dikalikan dengan 2, jarak dari titik B menuju ke titik C itu adalah 2 meter, kemudian P dikalikan dengan 1, di mana P-nya adalah 2 kilonewton, kemudian jaraknya adalah 1 meter. Jadi kita dapatkan nilainya adalah 8,2. Selanjutnya adalah momen yang terjadi di titik D. Momen yang terjadi di titik D. BV dikalikan dengan 1 gitu ya, karena jaraknya tadi itu adalah 1 meter. Sehingga kita dapatkan nilai momen yang terjadi di titik D itu adalah 5,1. Nah, kemudian ini yang untuk menghitung momen ekstrim terjadi pada saat dx sama dengan 0. Ini persamaan ini kemarin juga sudah kita bahas ya. Kita ingin melihat kira-kira momen maksimalnya terjadi pada x berapa meter, kira-kira seperti itu. Terjadi pada x berapa meter. Ini kan rumus dasar dan rumus awalnya ya. Sehingga kita sederhanakan menjadi seperti ini. Jadi x X itu pada jarak berapa meter kira-kira momen maksimal itu terjadi. Di mana rumusnya menjadi X sama dengan AP dibagikan dengan nilai Q-nya. Di mana V-nya tadi sudah kita hitung di awal adalah 5,9, Q-nya adalah 1,5. Jadi ini tidak dikalikan lagi dengan jarak. Gitu ya. Nah, sehingga momen maksimal itu akan terjadi pada jarak 3,93 meter. Nah, selanjutnya di sini kita bisa menghitung momen maksimal berdasarkan dari persamaan yang kita dapatkan untuk nilai X yang sudah kita dapat di situ tadi. Di mana rumusnya adalah AP dikalikan dengan 3,93, kemudian Q juga dikalikan dengan 3,93. Kenapa 3,93? Kan hasilnya yang gitu ya. Kemudian dikalikan dengan setengah, dikalikan dengan 3,93. Nah, karena kita di sini menghitung momen, maka dikalikan lagi dengan setengah L tadi. Sehingga kita dapatkan nilainya di sini adalah persamaannya menjadi seperti ini ya. Persamaannya seperti ini. Nah, kemudian ini dilakukan perkalian 5,9 dikalikan dengan 3,93, ini hasilnya. Kemudian ini juga sama dilakukan perkalian, ini hasilnya. Sehingga momen maksimal itu adalah 11,603 kilonewton meter. Nah, jadi kita sudah mendapatkan momen maksimal yang terjadi untuk yang balok miring. Di mana pada balok miring di sini kan ada dua beban, beban merata, kemudian juga ada beban titik yang terjadi di sana. Oke, saya rasa itu dulu. Mungkin kita nanti akan ada dilanjutkan dengan mata kuliah lain. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan, nanti materinya saya akan bagikan di Classroom, termasuk link video pembahasan kita di malam hari ini. Ada yang ingin ditanyakan kira-kira atau ingin kita diskusikan? Baik, jika tidak ada,
Baik, jika tidak ada, saya cukupkan pertemuan kita di malam hari ini, maka dia akan menyusul di Classroom ya, termasuk untuk pembahasan yang sudah ada di malam hari ini, rekamannya akan saya bagikan Classroom. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.